apa kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayu Ningtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku. Siarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda. Dengan tema kali ini mengenai penanganan terkini stroke. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dan hari ini pemirsa, kita kehadiran dengan Dr. Syafrizal Abu Bakar SPWS. Beliau adalah dokter spesialis bedah saraf dari Brawijaya Hospital Saharjo. Kita sapa dulu Dr. Syafrizal yang sudah hadir di samping saya tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya bagaimana? Baik, alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah, kan baru awal minggu ya dok ya. Masa nggak semangat sih? Oke, hari ini mau bahas seputar penanganan terkini stroke gitu ya. Nah, ini kan dengar-dengar kalau stroke itu kan memang kan angka kematian atau penyebab kecacatan yang cukup tinggi juga gitu ya di dunia gitu ya. Artinya nggak cuma di Indonesia aja. Nah, ini kan karena memang serangan itu biasanya ya pasti mendadak dong gitu kan. Terus juga kalau bicara tentang stroke itu ada istilahnya katanya golden period-nya. Jadi kita harus buru-buru nih dibawa ke rumah sakit. Kalau memang ada saudara kita, amit-amit sih sebenarnya, artinya ada orang terdekat kita yang mengalami gejala-gejala yang perlu kita curigai ini stroke apa bukan ya gitu ya. Tapi sebenarnya stroke itu sendiri pengertiannya apa dulu dokter? Karena kan ini kan serangan yang mendadak nih gitu ya. Jadi sebenarnya pengertian dari stroke itu sendiri apa dulu nih dokter? Ya, stroke itu adalah suatu kondisi klinis di mana terdapat gangguan pada pembuluh darah otak yang sifatnya akut dan menyerang suatu vokal pada otak. Ya, stroke itu terdapat dua ini. Ya, ada yang hemoragik, ada yang iskemik. Ya, dia masing-masing insiden beda-beda. Yang paling sering ada 70% menyerang pada stroke iskemik, kemudian yang 20% pada stroke hemoragik. Gitu. Oh, bedanya apa? Tadi kan masing-masing beda-beda, ada iskemik, ada hemoragik. Tapi paling banyak yang iskemik ini ya? Iskemik paling banyak. Soalnya ada yang bilang ada yang sumbatan, ada yang perdarahan gitu ya. Jadi sebenarnya perjalanan penyakitnya itu bagaimana? Karena kan tadi ada kata-kata akut. Akut tuh kan mendadak gitu ya. Tapi kan sebenarnya nggak yang tahu-tahu juga abis makan apa terus terjadi serangan, nggak begitu ya dok. Ada perjalanan penyakit yang perlu kita tahu dan ada kaitannya juga dengan iskemik dan hemoragik itu juga bagaimana begitu ya. Jadi stroke iskemik itu adalah stroke penyumbatan. Ya, orang kalau misalnya awam sering bilang, oh ada stroke, stroke apa? Stroke perdarahan atau stroke penyumbatan. Ini penyumbatan. Di mana pada pembuluh darah otak karena ada atherosclerosis atau plak, bukan plak pada otak, sehingga membuat perfusi oksigen ke otak itu menjadi berkurang, sehingga otak itu kurang mendapat oksigennya, sehingga sel otak menjadi kurang berfungsi. Nah, kalau stroke perdarahan adalah suatu stroke di mana pecah pembuluh darah otak. Biasanya paling sering disebabkan oleh karena faktor hipertensi. Oh, hipertensi. Ya, di mana tidak bisa mengkontrol hipertensi sehingga pecah pembuluh darah pada otak. Tapi yang paling banyak yang sumbatan tadi, iskemik tadi ya. Oh, tadi ada sebut-sebut atherosclerosis gitu ya. Ada apa tuh timbulnya apa tuh? Plak-plak ya di dinding pembuluh darah ya. Mirip PJK ya dok ya? Ya, hampir tapi sama ini ke otak gitu ya. Pembuluh darah otak. Oke. Nah tadi kan kalau yang karena perdarahan itu lebih banyak ke faktor resiko hipertensi. Jadi kan harus lebih berhati-hati nih teman-teman di luar sana yang ada tekanan darah tinggi, bahaya ada resiko perdarahan di otak tadi. Nah kalau yang untuk tadi penyempitan gitu ya. Penyempitan di sini faktor resikonya mungkin apa dok? Artinya kan bukan terlalu dominan hipertensinya ya dok ya? Iya. Pada stroke penyumbatan atau stroke iskemik adanya gumpalan plak pada pembuluh darah besar yang menuju ke otak. Ya biasanya itu ada kandungannya salah satu ada kolesterol. Kolesterol tinggi ya? Kolesterol tinggi menumpuk pada otak yang namanya atherosclerosis. Nah ini menyebabkan penyumbatan. Ya penyumbatan bisa tergantung berapa persen kaliber penyumbatannya sehingga membuat hantaran oksigen ke otak itu berkurang. Oke, jadi asupan yang ada di otak jadi berkurang juga gitu ya. Tapi apakah memang selalu diidentikan dengan usia-usia menengah, usia-usia lanjut gitu ya? Karena kan aku juga dengar juga case-nya stroke juga bisa terjadi di usia yang jauh lebih muda ya sekarang gitu ya. Apakah memang tadi lebih ke kolesterolnya tinggi nih, kolesterol buruknya gitu, orang bilangnya seperti itu, atau hipertensi tadi gitu ya. Atau mungkin ada faktor resiko lain selain usia tadi yang kita juga perlu tahu juga dok. Artinya kan kita tak kenal maka tak sayang, kita harus tahu faktor
faktor resiko apa yang kita punya sebelum kita nanti bisa mencegahnya begitu ya dok ya. Jadi faktor resikonya apa saja? Nah, tren sekarang, kalau dulu asumsi kita bahwa stroke itu terjadi pada usia tua, di atas 50 tahun. Tapi tren sekarang karena lifestyle, karena lifestyle membuat stroke itu lebih condong ke arah muda. Jadi pada umur 25 tahun, 30 tahun terjadi stroke, itu udah lumrah sekarang. Udah lumrah sekarang? Iya, udah lumrah sekarang. Kenapa? Karena kita nggak bisa mengontrol atau tidak mengenali faktor-faktor risiko pada stroke. Contohnya, faktor stres, kemudian faktor makan makanan junk food yang mengandung kandungan kolesterol tinggi. Makin umum kan sekarang seperti itu. Ya, semua makan junk food, di mana-mana junk food. Di depan mata. Yang cepet sih ya kan? Instan, cepat, ya. Semuanya faktor itu faktor risiko yang kita nggak bisa mengendalikannya. Sehingga timbullah angka stroke yang tinggi gitu. Termasuk juga mungkin penyakit-penyakit seperti apa diabetes atau mungkin jenis kelamin laki-laki lebih dominan, enggak juga ya dok ya? Rata juga sekarang ya? Insiden stroke itu pada laki-laki lebih tinggi. Ya, kira-kira sekitar 60% pada pria dan 40% pada wanita. Itu nih ya. Cuma faktor lain adalah penyakit sistemik yang paling sering kita ini adalah selain hipertensi, ya ada yang diabetes mellitus atau penyakit gula. Ya, di mana ketika pada terjadi diabetes mellitus itu pembuluh darah mengalami suatu kerapuhan. Jadi jauh lebih rapuh ya. Sehingga memperberat kejadian stroke. Memperberat karena mungkin kalau yang tidak terkendali kali ya tadi gula darahnya. Atau kalau yang ada teman-teman di luar sana yang konsumsi obat-obatan tertentu dalam jangka waktu panjang itu ada kaitannya juga nggak sih, kan ini bisa membuat masalah nih di pembuluh darahnya gitu, ada resiko bisa juga nggak? Itu biasa terjadi pada stroke perdarahan, di mana kita mengkonsumsi biasanya, apalagi pada yang penyakit jantung koroner, mengkonsumsi biasanya kardioaspirin atau obat-obat pengencer darah. Nah, apabila dia punya hipertensi, kemudian dia mengkonsumsi obat-obat pengencer darah, nah itu potensial untuk jadi pecah pada darah. Jadi ada potensi gitu ya, faktor resiko lah dibilangnya. Makanya kan kita perlu tahu dulu gitu, kita punya faktor resiko apa ya dok ya. Kadang kan tadi namanya perjalanan penyakit ini memang serangannya akut, tapi sebetulnya faktor resiko itu tadi berkaitan juga dengan lifestyle kita juga tadi ya dok ya. Terus juga begini dokter, apa sih gitu kan gejala yang bisa dibilang nih kita harus curiga gitu ya bahwa ini serangan dari stroke. Takutnya orang lagi ngobrol biasa begini disangkanya kelelahan biasa, tapi sebetulnya tadi kita harus mikirin golden period-nya juga gitu dokter. Jadi sebenarnya ada satu namanya TIA, ya, transient ischemic attack. Itu sebenarnya ada warning awal, ya, peringatan awal pada tubuh kita bahwa kita bakal bisa jadi stroke. TIA itu ya? TIA, transient ischemic attack, di mana terjadi serangan, singkup atau kehilangan sadaran sekitar 25 menit sampai 30 menit. Sifatnya akut, cepat, tapi dia bisa recover semula. Nah, itu menunjukkan bahwa ini ada sesuatu di tubuh kita, di pembuluh darah otak kita yang membuat kita itu hilang kesadarannya seketika, tapi dia bisa recover semula. Gitu. Bisa sembuh lagi gitu ya? Bisa kembali lagi. Normal lagi gitu ya? Kalau orang bilang, stroke ringan, itulah dia stroke ringan. Atau stroke mini gitu ya. Padahal mah yang namanya stroke ya stroke gitu ya. Tapi begini, kalau dari gejala gitu ya, misalnya dari ciri-ciri, kan ada yang mengatakan ini pokoknya lihat aja kalau setengah sisi aja gitu ya. Itu pasti kita perlu curiga ke arah stroke nih, karena kan ini terkait dengan area mana nih yang terkena di otak kita gitu ya, lokasinya segala macam. Nah, itu mungkin kaitannya seperti apa dokter, sehingga gejalanya ini akan tergantung dari mungkin tadi ya penyempitannya atau perdarahannya dan seberapa parah lokasi yang terkena di otak gitu. Iya. Gejala-gejala pada stroke yang harus kita kenali adalah berupa kelumpuhan. Ya, kelumpuhan bukan kelumpuhan yang total kelumpuhan, tapi dia kelumpuhan yang parsial. Berarti dia itu terserang pada motorik setengah otak. sisi juga biasanya. Biasa kan sistem otak itu menyilang. Ya. Kemudian ada bicara pelo, ya, tiba-tiba ada kok ngomong pelo, kemudian nggak bisa tersenyum sebaik itu, kemudian jatuh. Mulutnya seperti itu. Nah, itu ada kelumpuhan pada nervus gitu simetris seperti itu. Kelumpuhan pada nervus 7 biasanya. Kemudian baal, ada rasa baal, ya, baal. Kok tiba-tiba saya baal? Dari itu, ya. Kemudian disertai dengan adanya penurunan kesadaran,
ya pada tahap lanjut Yang atau lebih lanjut lagi gitu ya dok ya. kesadaran, kemudian mata bisa rabun, berarti udah tekanan menekan tekanan intrakranialnya meningkat. Oke, oh ya makanya ada istilah yang fast itu ya dok ya, yang wajahnya ini bagaimana gitu kan, perhatikan apakah yang satu sisinya ini jadi berubah gitu ya, terus termasuk lengannya juga, tuh area ke kaki ke bawah gitu ya dok ya, terus kemudian tadi bicaranya juga bagaimana, lebih lanjut lagi juga menelannya juga seperti apa gitu ya, dan tadi yang T-nya ini yang terakhir adalah yang time ini ya dok ya, ada golden period ini, kenapa sih ada istilahnya kita harus memperhatikan betul-betul gitu, karena kalau misalkan tadi sampai terlambat artinya apa yang terjadi di otak gitu, sehingga harus diambil segera dengan penanganan yang mungkin nanti masuknya penanganan terkini juga, apakah jauh lebih baik gitu. Ya seperti saya ungkapkan tadi, angka mortalitas pada stroke, terutama stroke hemorragik itu 80%. Jadi kalau ternyata stroke hemorragik itu penanganan as soon as possible. Ya secepat mungkin segera ditanganin, dibawa ke rumah sakit ya yang punya fasilitas untuk penanganan stroke dengan baik. Ya kalau seandainya stroke iskemik itu biasa golden period 6 jam. Oh golden periodnya 6 jam kalau yang iskemik, lebih lama ya? 6 jam, kalau bisa tangani secara tepat dan akurat sebelum 6 jam insya Allah bisa membuat recovery itu lebih baik. Seperti itu. Jadi harus buru-buru dibawa gitu ya? Harus buru-buru. Karena kalau misalkan ini jadi apakah nanti efektivitas dari treatment atau terapinya itu sendiri tergantung dari seberapa cepat kita tadi membawa, atau mungkin tadi kerusakannya seberapa luas juga, itu jadi lebih dilihat dari mananya juga sih dok, dan artinya pascanya juga gejala sisanya tadinya juga bagaimana? Gitu. Time is brain. Time is brain ya? Ya, time is brain. Bukan time is muscle ya? Itu dokter yang satunya lagi ngomong ya? Time is brain, time is brain. Semakin cepat kita bertindak, semakin cepat kita ke dokter, semakin cepat masa pemulihannya. Ya, seperti kita ketahui, otak itu punya satu masa yang dimana dia nggak bisa lagi balik seperti semula. Maksudnya bagaimana itu dokter tidak bisa kembali? Dia punya satu timing yang bisa membuat dia nggak bisa recover lagi, tidak bisa reversible lagi, tidak bisa balik semula lagi. Kalau masa itu terlewatin, itu akan sia-sia gitu. Karena ini yang rusak nih istilahnya sel-sel saraf di otaknya gitu ya dok ya. Jadi kalau misalnya ini artinya tidak bisa diselamatkan sih istilahnya ya dok ya. Jadi tidak bisa kembali lagi seperti semula begitu ya dok ya. Jadi memang harus ubah-ubahan dengan waktu tadi begitu ya dok ya. Jadi kalau kita bicara prinsip penanganannya juga sifatnya tuh lebih ke mempertahankan fungsi yang udah ada setelahnya, atau bagaimana dok? Karena kan itu yang selalu jadi pertanyaan, bisa disembuhkan nggak sih artinya ketika sudah terjadi serangan seperti sedia kala begitu? Ya, penanganan yang cepat pun tidak menjamin suatu kualitas dia bisa balik seperti semula. Katakanlah stroke hemorragik atau stroke perdarahan datang dengan kelumpuhan. Kita selalu tanya ini udah berapa lama, sekian lama gitu. Nah, kita lakukan tindakan secepatnya mungkin untuk operasi supaya cepat recovery semua. Nah, tapi pasca operatif pun dia nggak bisa pulih langsung. Takes time. Dia butuh waktu. Kemudian kita harus bekerja sama dokter rehabilitasi medik supaya cepat pemulihan pada anggota geraknya. Oke. Nah kalau yang untuk bedanya yang dokter spesialis saraf dan yang bedah saraf sendiri untuk penanganan stroke ini sendiri bagaimana dok? Supaya kita juga tahu bedanya. Ya, penanganan stroke adalah penanganan terpadu, melibatkan dokter saraf, dokter bedah saraf, dokter rehabilitasi medik, ya dokter anestesi, ya intensivis, semuanya semua terpadu. Ya, ketika pasien datang stroke, kita harus sama-sama mentreatment sesuai dengan kompetensi yang masing-masing. Sesuai dengan faktor resiko yang dia punya oleh pasien itu juga gitu ya. Oke, menarik ya dok ya. Untuk lebih jelasnya lagi nanti kita bahas lagi di segmen selanjutnya. Namun kita harus jeda dulu ya dok ya. Iya, baiklah pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi.
Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai penanganan terkini stroke bersama dengan Dr. Syafrizal Abu Bakar SPBS. Beliau adalah dokter spesialis bedah saraf dari Brawijaya Hospital Saharjo. Dan dokter dilanjutkan kembali ya dok ya. Okay. Jadi bagi pemirsa yang bertanya silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke dokterkuelsinta@yahoo.co.id ya dengan tema penanganan terkini stroke ya. Baik, ini slide pertama dulu deh ditampilkan supaya kita tahu bedanya yang iskemik dan hemoragik ya. Nah, ini ada gambar apa dokter? Ya, ini yang pertama lihat adalah iskemik stroke, ya, di mana ada penyumbatan pada pembuluh darah itu pada darah arteri cerebromedia, ya, di mana dengan ada penyumbatan itu tidak bisa mensuplai oksigen pada otak. Jadi aliran darahnya ini tersumbat gitu ya dok ya. Jadi hitam, nutrisi, oksigen, semuanya yang ke otak mampet gitu, nggak bisa lewat gitu ya. Jadinya kok itu gambarnya jadi keblok areanya hitam gitu ya dok ya. Seperti itu. Begitu ya, itu iskemik. Itu iskemik, kemudian atau penyumbatan itu yang sebelah kanan ada hemorrhagic stroke. Hemorrhagic. Atau perdarahan di mana pembuluh darah otak itu pecah. Ya, pecah sehingga menyebabkan adanya bekuan darah sehingga menekan otak juga. Ini biasanya apakah lebih apa dok? Gejalanya lebih spesifik, misalnya nyeri kepala atau orang bilangnya apa ya? Seperti di daerah yang biasa seperti ini langsung hilang kesadaran ya? Atau langsung bagaimana? Hilang kesadaran biasanya. Biasanya, gitu ya? Ya langsung biasanya mostly turun kesadaran atau nyeri kepala yang sangat hebat. Ya, nyeri sangat hebat, nyeri kepala yang sangat hebat. Kemudian disertai ada kelumpuhan, biasa menyerang pada saraf-saraf motorik, ya, kelumpuhan, kemudian darah sabaal. Oke, itu area yang terkena dominannya di situ biasanya dok ya. Situ. Ini perbandingan saja nih antara yang iskemik dan hemoragik tadi ya, yang penyempitan atau yang tadi perdarahan begitu ya dok ya. Oke, coba slide selanjutnya lagi tentang apa? Nah, wah, ini gambaran namanya apa? atherosclerosis, ya, yang biasa kena pada pembuluh darah yang besar atau pembuluh darah karotis, ya, di mana itu ada gumpalan lemak sehingga menekan pembuluh darah yang menyebabkan suplai oksigen ke otak. Jadi ada gumpalan lemak yang menekan pembuluh darah sehingga tadi mengganggu suplai si darah yang mau sampai ke otak begitu ya dok ya. Tentunya ini kan butuh perjalanan yang cukup panjang ya dok ya. Ya, benar. Makanya tadi faktor resikonya ada banyak tuh beberapa yang tadi dokter telah sampaikan sebelumnya ya. Baik, coba slide selanjutnya lagi. Nah, treatment. Ini adalah satu treatment, ya, treatment terbaru, di mana ada approach satu pendekatan operasi namanya neuroendoskopik, ya, ini pada stroke perdarahan atau stroke hemorrhagic, di mana biasanya operasi konvensional stroke biasa dibuka sampai setengah kepala seperti itu, dibor dengan besar, kemudian otak itu expose, ya. Nah, sekarang dengan seiring dengan kemajuan teknologi, kemudian di fiber optik, nah, kita bisa cuma sayatan minimal, ya, sayatan lurus sekitar 3-4 cm, kemudian kita membuka tulang dan kemudian kita masuk kamera kecil ke dalam, ya, dalam kamera kecil endoskop dalam, kemudian kita bisa melakukan satu evakuasi. Evakuasi pada bekuan darah, kita ambil bekuan darah yang terkena. Oke, ya namanya juga neuroendoskopi Neuroendoskopi, gitu ya. Jadi minim, jadi sayatannya minim, namanya juga bedah minimal invasif. Beda dengan yang non minimal invasif ya dok ya. Terus dibuka, dimasukkan alatnya, kemudian disedot bekuan darahnya gitu ya dok ya. Diambil. Dan itu resiko area di luar perdarahan itu artinya aman kan dok atau bagaimana dok? Karena yang masuk tuh sifatnya minimal, ya. Punya keuntungan adalah minimal kita retraksi otak. Kok bisa kita meretraksi otak dengan spatula pada alat operasi ini masuk, kemudian dengan menggunakan transparent sheet masuk ke dalam, kemudian kita bisa melakukan satu manuver di mana terjadi bekuan perdarahan. Di tadi ya, artinya supaya bekuannya ini ya udah diambil gitu ya dok ya. Dan kemudian kita bisa kontrol perdarahan lagi dengan menggunakan bipolar untuk membakar tempat site yang berdarah gitu. Terus kita kan orang awam pasti pengen taunya kelebihannya dong. Artinya tadi bedah minimal invasif gitu kan, sayatannya oke, mungkin secara kosmetik juga keunggulannya lebih baik dong gitu ya. Tapi artinya untuk
ini akan berpengaruh juga nggak sih ke hasilnya, ke outputnya, atau memang sekali lagi tadi tergantung dari seberapa cepat si pasiennya ini dibawa ke rumah sakit, seberapa luas wilayah yang terkena, atau mungkin ada pertimbangan lain, misalnya faktor resikonya si pasien juga yang memperberat, Dok? Ya, pertimbangannya selain ini sifatnya estetiknya bagus, estetik bagus. Kemudian kita bisa cepat mengevakuasinya. Ya biasa kalau pembedahan konvensional memakan waktu 3 sampai 5 jam. Ini cukup 1 jam, lalu kita bisa mengevakuasi cepat. 1 jam ya, Ya, lebih hemat waktu. lebih cepat dan berhemat waktu, lebih efisien, lebih tidak banyak obat bius yang terpakai pada pembedahan, penyembuhan luka lebih cepat, recovery lebih cepat recovery di ICU-nya, gitu, sehingga membuat itu lebih efisien dalam segala hal. Tapi ini untuk hemoragik aja ya, Dok, ya? Ini untuk hemoragik. Bukan yang iskemik aja gitu ya. Tapi kalau yang tadi ada faktor sebelum dilakukan tindakan dengan tadi neuroendoskopi tadi, ibaratnya kalau mungkin pertimbangan ada kontraindikasinya juga nggak sih? Artinya apakah semua case hemoragik yang memang dibutuhkan ya nggak bisa juga gitu. Artinya nggak ada pertimbangan lain. Oh ini kontraindikasi nih gitu. Ya, ada yang di-exclude pada tindakan minimal invasif ini apabila dia akan baik apabila kesadarannya ada namanya GCS, Glasgow Coma Scale, namanya dari 3 sampai 15. Berdasarkan evidence base, tindakan ini paling bagus di atas 8. Skala kesadaran di atas 8. Ini bagus lakukan ini. Kemudian pendarahannya, letaknya itu tidak besar. Dalam artian tidak besar, somehow terkadang ada terjadi lobar hemorrhage, ini tidak terjadi lobar hemorrhage besar seperti itu. Kemudian waktunya yang pas, waktunya juga gitu ya. Berarti kalau misalnya tadi perdarahannya cukup luas, jadi itu juga perlu dipertimbangkan juga gitu ya. Apakah cukup efektif dengan terkadang pada pembuluh darah yang sudah rapuh dan dia punya faktor hipertensi yang sudah cukup besar, bisa menyebabkan hampir separuh otak itu yang sebelah terjadi perdarahan, atau terjadi pada multiple tempat, ada berapa jam multiple tempat. Oh, ada banyak bisa, gitu ya. Oke. Coba disapa dulu sebentar ya. Ini ada penelpon masuk, benar? Coba disapa dulu. Halo. Halo. Iya, dengan siapa di mana? Bapak atau Mas? Saya Pak Iksan dari Karawaci, Tangerang. Bapak Iksan dari Karawaci, Tangerang, betul ya? Usia berapa? Usia 62. 62. Oke, langsung saja pertanyaannya Bapak. Iya. Assalamualaikum Dr. Saf. Assalamualaikum. Gini dokter, saya itu udah 4 tahun yang lalu kena stroke. 4 tahun lalu? 4 tahun yang lalu kena stroke. Nah sekarang tinggal pemulihan barangkali ya, tinggal kakinya. Nah yang saya tanyakan begini, kaki saya kok agak berat gitu dok. Apa ada vitamin atau apa gitu yang bisa itu? Ada yang ditanyakan dulu dok? Silakan. Yang kedua, saya itu dulu sering pijit, tapi kok katanya kalau stroke nggak boleh dipijit dok ya? Pijit gitu ya? Diurut gitu ya. Diurut, iya. Terus apa namanya, akupuntur juga katanya nggak boleh dok ya? Oh, akupuntur bagaimana ya? Baiklah. Dokter ada yang ditanyakan dulu dok untuk lebih jelasnya lagi dari Pak Iksan nih. Bapak 4 tahun lalu itu riwayat stroke-nya stroke perdarahan atau stroke penyumbatan ya Pak? Stroke iskemik apa namanya? Iskemik. Begini dok, saya sendiri agak aneh juga. Jadi begini, saya itu waktu itu tensi saya masuk rendah, kolesterol rendah, tidak merokok, rajin olahraga, tapi kena stroke gitu. Nah waktu itu kami dibawa ke dokter, waktu di MRI dok ya, MRI katanya clear, terus katanya kemungkinan dari jantung, katanya ada trombos yang liar, ya menyumbat ke aliran ke otak. Gitu. Tapi begitu minum obat jantung, drop gitu dok, artinya tensi rendah, kolesterol juga rendah, tinggal lemas. Ya sampai sekarang saya nggak minum obat apa-apa dok. Tapi ya itu sudah masa lalu. Dokter sudah cukup jelas atau ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada kelainan seperti penyakit gula Bapak? Gula juga rendah dok. Rendah. Cuman yang saya rasakan GERD, Pak ya, asam lambungnya naik. Asam lambung GERD. Ada GERD. Oke. Apa mungkin dok, GERD itu bisa menyebabkan stroke dok? Wow, jadi ini ada 4 nih ya. Oke, aku tulis dulu deh. Pertanyaan pertama tadi yang masalah kaki agak bermasalah nih, agak berat gitu ya tadi ya.
Itu dulu deh gitu ya. Dengan segala tadi riwayat yang setelah diceritakan, untuk pertanyaan masalah kaki mungkin dibawa untuk aktivitas berjalan. Ini riwayat 4 tahun lalu terkena serangan stroke ya. Oke. Kalau untuk kaki, biasanya post stroke kita selalu konsulkan ke rehabilitasi medik. Rehab medik ya. Selalu ada exercise untuk dikuatkan nih otot-otot. Kalau selama ini katakanlah mengalami kelumpuhan sehingga otot-otot itu menjadi atrofi karena dia disuse, nggak pernah dipakai kan. Nah, atrofi itu istilahnya. Atrofi ya. Kemudian kita harus menguatkan otot-otot ini. Ya, bagaimana cara menguatkan otot-otot dengan cara melakukan suatu exercise. Ya, sifatnya pasif pertama, kemudian aktif. Oke, jadi bertahap ya. Bertahap. Nggak yang langsung juga. Tapi itu harus rutin. Selalu. Rutin gitu ya. Ini udah 4 tahun sebetulnya. Jadi mungkin nanti bisa konsul ke bagian rehab mediknya ya untuk penguatan otot-otot ya untuk masalah di kaki ya. Supaya nanti pelan-pelan jadi semakin meningkatkan kualitas hidup Bapak Iksan juga gitu ya. Nah kalau yang untuk pertanyaan kedua tadi yang masalah sering diurut, dipijat untuk yang area-area pasca terkena serangan gitu sebenarnya ini wilayahnya siapa ya untuk menanggapi? Tetap rehabilitasi medik. Rehab medik begitu ya. Sampai yang tadi pertanyaan seputar akupuntur segala macam. Ini sebenarnya lebih ke untuk maintenance ya dok ya tadi. Meningkatkan kualitas hidup ya. Boleh aja dilakukan satu tindakan akupuntur. Gunanya adalah untuk menaikkan stimulasi listrik pada otot-otot. Oke. Nah kalau yang untuk masalah yang tadi GERD dan asam lambung? GERD gak ada hubungan sama tidak ada hubungannya sama sekali. Cuma mungkin karena asupan obat stroke yang terlalu lama itu membuat produksi asam lambung meningkat. Oh iya secara nggak langsung ya itu sih. Jadi sebenarnya segini dok kalau untuk bicara nih berarti kan pasca terkena serangan gitu ya dok ya. Tadi kan ternyata banyak tim yang terlibat ya tergantung dari keluhannya si pasien juga ya. Tadi ada yang lebih dominan ke mungkin rehab mediknya atau mungkin ke internis atau penyakit dalamnya atau mungkin ke dokter spesialis sarafnya juga gitu ya dok. Jadi itu terus di maintenance gitu ya dok ya. Kurang lebih seperti itu ya Bapak ya. Baik, kalau gitu kita masuk ke pertanyaan dari email dulu aja kali ya dok ya. Karena ini tadi sudah ada pertanyaan dari penelpon, sekarang aku mau dokter beri tanggapan dulu untuk pertanyaan dari email. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email silahkan kirim saja pertanyaan ke email kami di drkuelsinta@yahoo.co.id. Form perlengkapi di bawah ini. Nama, usia Anda atau usia pasien yang ditanyakan serta tempat tinggalnya ya. Baik, pertanyaan pertama ini dari Bapak Cipta M. Pertanyaan beliau, dokter, istri saya stroke-nya ini sudah cukup lama, yaitu 3 tahun 2 bulan ya. Yang kena itu bagian tubuh sisi kirinya. Penyebabnya karena istri saya ada sebelumnya punya masalah tekanan darah tinggi atau hipertensi. Setiap bulan sudah rutin periksa dan progresnya di bagian yang terkena serangan tersebut sudah bisa mulai digerakkan sedikit-sedikit. Alhamdulillah ya. Apakah bisa pulih total seperti sebelum terkena serangan dokter? Nah ini mengenai harapan dari pasien dan keluarga pasien ya. Kalau iya bagaimana penanganan terkininya? Terima kasih. Karena tadi sempat singgung-singgung seputar nih kalau sel yang udah rusak bisa dikembalikan lagi nggak sih ke seperti semula? Kalaupun iya tadi ada istilahnya dokter menguatkan fungsi yang masih ada saat ini dan mencegah terjadinya perburukan gitu ya dok ya. Bagaimana saran dari dokter untuk Bapak Cipta untuk istri beliau begitu dokter? Sebenarnya berhubungan sama yang Bapak mirip tadi, ya dengan Pak Iksan tadi ya. Karena udah fungsi dari the old stroke, riwayat 3 tahun udah cukup lama ya. Untuk memulihkan fungsi seperti saya bilang tadi selalu exercise ya, konsul dengan dokter rehabilitasi medik dan itu rutin. Dan sekali lagi yang semangat. Benar. Tidak putus asa. Somehow terkadang pasien-pasien kita itu karena lumpuh yang biasa bisa beraktivitas sebulan tiba-tiba nggak bisa menggerakkan sehingga patah semangat. Ya patah semangat. Kita ada satu program dari rehabilitasi medik itu untuk gimana cara memperkuat ya atau mengembalikan fungsi paling tidak dia bisa mengerjakan hal-hal yang rutin dia kerjain. Mandiri gitu ya, kan ada yang jadi bergantung dengan caregiver orang lain gitu ya. Makanya ini dukungan dari orang-orang sekitar, terutama pasangan atau keluarga ini akan sangat penting untuk tadi supaya si pasien nih tetap optimis gitu ya dok dalam menjalankan tadi recovery-nya gitu ya dok ya. Dan kemudian kita harus juga mengontrol faktor-faktor risikonya. Bukan berarti pasien yang sudah stroke nih dia tidak bisa kena stroke lagi. Dia bisa menjadi recurrent stroke. Malah resikonya lebih tinggi Risiko lebih tinggi pada recurrent stroke. Jadi kalau kita punya darah tinggi ya kita harus makan obat darah tinggi.
kita punya diabetes mellitus, kita harus makan obat diabetes. Oke. Walaupun ini istilahnya udah terkendali dengan baik, terus ada yang udah terkendali. Udah pernah stroke. Enggak, itu salah. Jadi ini memang diperlukan ya untuk tadi mencegah terjadinya yang serangan berulang gitu ya dok ya. Oke dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen terakhir ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai penanganan terkini stroke bersama dengan Dr. Syafrizal Abu Bakar SPBS. Beliau adalah dokter spesialis bedah saraf dari Brawijaya Hospital Saharjo. Dan dokter dilanjutkan kembali ya. Jadi kan sebelum ke closing statement, aku mau dokter untuk lebih menekankan kembali sih gitu ya kepada kita semua ya. Sebenarnya kalau kita bicara pencegahan kan pasti kita dokter berkali-kali selalu bilang kenali faktor resiko yang Anda punya ya. Bagaimana mengendalikan faktor resiko dan cara mengetahuinya dari hal-hal yang tersimpel tuh mungkin pemeriksaan rutin apa juga kali ya dok ya. Jadi kira-kira apa yang bisa dokter tekankan untuk bagaimana kita mengendalikan faktor resiko, terutama yang tidak bisa kita kendalikan atau artinya gini, ini udah dari sananya gitu ya dok. Apa kita lantas pasrah aja, kan nggak juga gitu ya dok. Ya kira-kira seperti apa itu? Jadi kita harus mengenali modal tubuh kita ini. Walaupun kita sehat, ya kuat, bisa melakukan aktivitas apapun. Diingat juga ada faktor gen bawah situ. Faktor gen. Gen biasa terikat pada penyakit diabetes mellitus. Ya, kemudian kita harus juga sering rajin check up. Check up untuk melihat kondisi tubuh kita. Ya. Dengan mengenali apakah kita hipertensi? Apakah kita diabetes? Kemudian kita melakukan suatu pemeriksaan imaging untuk otak. Tidak ada salahnya kita lakukan suatu MRI. Ya. Ada satu kelainan yang namanya kelainan bersifat congenital, yang namanya aneurism atau AVMs. Aneurism adalah dilatasi abnormal pada dinding pembuluh otak. Dia ada satu ballooning yang terdapat pada dinding pembuluh otak. Dia ballooning. Nah, kita nggak akan tahu kalau kita tidak check up. Takut pecah si balon ini. Ya. Di Jepang angka kejadian cukup tinggi, cuma mereka mengenali faktor risiko dengan cara mereka rajin check up nih. Mereka lakukan satu MRI, mereka kontras atau CT angio untuk mengetahui. Nah, di kita pola masyarakat kita itu jarang check up, sehingga kita nggak mengenali faktor risiko kita secara detail. Ya, dokter-dokter bedah saraf Indonesia sering mendapat, ini ada stroke hemorrhagic. Kausanya apa? Pada hipertensi. Kemudian ketika kita melihat imaging MRI, ini kok seperti ada suspek curigaan suatu aneurism. Biasa kita lanjutkan pemeriksaan berikutnya adalah soal ke satu CT angio. CT angio untuk melihat bentuk kontur pembuluh darah yang lebih detail. Jadi MRI CT angio gitu ya? Ya, kita lakukan CT angio lebih jelas. Ternyata ada aneurism rupture. Karena rupture, ngeri gitu, juga istilahnya. Ya. Tapi begini dokter, si aneurisma ini sendiri memang tidak ada bergejala kalau dia balonnya tidak pecah gitu ya. Nggak ada tanda-tanda sama sekali pusing, nyeri atau apa gitu? Dia akan kalau udah pecah disertai dengan biasanya nyeri kepala yang hebat. Nyeri kepala hebat. Itu kalau udah kejadian kan? Ada bleeding. Ya udah bleeding. Udah bleeding, udah perdarahan gitu ya dok ya. Terus gini, berarti kan siapa dong yang kelompok yang bisa dibilang bukan lebih beresiko sih, lebih diwajibkan untuk paling nggak MRI atau CT angiografi tadi? Karena kan siapa tahu punya tadi kan yang aneurisma tadi. Terus cara tahunya juga apakah mungkin minimal usia sekian atau kepengalaman dari ayahnya dulu gitu. Jadi ada riwayat-riwayat seperti itu, jadi harus lebih aware gitu ya barangkali. Bagaimana dok? Kalau kita udah punya satu herediter, katakanlah orang tua kita atau siapa kita punya sakit aneurism, harusnya kita bisa mendetek lebih awal, mengenali lebih awal dengan cara lakukan satu MRI. Ada nggak sebelum penyakit itu pecah. Tapi usia berapa sih paling nggak? Apakah 40 ke atas? Aneurism atau AVM dia tends
cenderung ke usia muda. Waduh. Jadi pada usia muda, usia muda 30-40 stroke, kita harus memandangkan ini jangan-jangan suatu aneurysm rupture. Cukup banyak ya dari case-nya, Cukup banyak Dok, itu ya? case-nya. Oh, Jadi ya Allah. harus kita kenali, karena pendekatan itu bisa berbeda. Ya, pendekatan operatif atau non operatif itu bisa berbeda pada aneurysm. Gitu. Tapi kalau kita bisa minta, ternyata ini aneurysm gitu. Atau kalau pasien kita ternyata dia belum pecah nih, lebih bagus outcome-nya. Oh gitu. Kalau belum pecah biasanya treatmentnya bagaimana? Ada 2 treatmentnya. Yang pertama sifat operatif dengan cara mengclipping aneurisma, mengclipping benjolannya itu. Di clip kayak diklip dijepit? diklip pada yang ballooning tersebut. Dengan minimal invasif juga bisa? Bisa Apa minimal beda invasif, lagi tapi bisa beda approach-nya, tapi sifatnya minimal invasif masih bisa. Nah, kemudian dilakukan satu treatment endovaskular. Ya, jadi endovaskular bukan cuma hanya untuk jantung, kateterisasi bukan cuma untuk tempat bergantung, sekarang juga udah pada otak. Dengan cara treatment endovaskular, kita melakukan satu DSA, kita melihat di sini tempat ballooning atau aneurisma tersebut, kita bisa melakukan satu pemasangan coiling. Coiling itu istilahnya ya. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara untuk pencegahan supaya kita bisa menekan, mohon maaf nih gitu kan, cost-nya kan pasti jauh lebih besar kalau udah terlanjur waktu, tenaga, biaya begitu ya, Dok ya. Jadi kalau untuk pencegahan, dokter tadi lebih menyarankan ya paling nggak tadi screening rutin lah, MRI atau CT angiografi gitu ya, buat yang teman-teman yang barangkali punya faktor resiko yang tadi jauh lebih khusus begitu ya, Dok ya. Atau mungkin gaya hidup yang bagaimana, Dokter? Karena tadi juga penelpon ada yang bilang aku nggak ngerokok, terus kolesterol aku misalnya normal, gula darah normal, tapi ternyata dari jantungnya gitu kan yang ternyata ada pengaruhnya nih. Jadi kita nggak tahu nih kemungkinan faktor risiko yang mana nih yang bisa mencelakakan kita, gitu, merugikan kita gitu ya, Dok ya. Namanya penyakit pembuluh darah ada kaitan dengan jantung. Tadi belum kita bahas tentang jantung pada Bapak tadi, pertanyaan tadi. Pak Iksan ya tadi. Pak Iksan tadi ya. Beliau ada sakit jantungnya. Kok bisa tiba-tiba situ? Nah, ada namanya emboli atau trombus pada jantung yang bisa dia akan ngalir ke otak. Nah, itu menyebabkan juga stroke pada otak. Jadi memang dilihat-lihat faktor yang lainnya juga gitu ya, Dok ya. Berketerkaitan banget semua itu. Jadi udah sewajibnya juga gitu ya. Jadi kalau ada keluhan di jantung rutin gitu ya, periksa ke dokter SPJP-nya, internis juga begitu ya, Dok ya. Pengendalian faktor resiko jadi harus dilihat secara menyeluruh gitu ya. Kalau yang gaya hidup yang lebih disarankan juga bagaimana, Dokter? Apalagi kan di tengah pandemi COVID-19 ini masih banyak juga yang bekerja dari rumah, kurang bergerak gitu ya. Ya, karena pandemi COVID-19 ini kita memiliki keterbatasan yang nggak sama seperti kemarin. Semua terbatas, semua serba stres. Faktor ekonomi juga yang punya dampak itu pada terkena dampaknya begitu ya. Nah, apabila kita nggak bisa mengendalikan faktor risiko kita nggak bisa mengendalikan stres kita nggak bisa minum obat hipertensi, itu bisa terjadi. Dan zaman sekarang seperti ini semua terbatas, ya, karena fasilitas juga harus kita benar-benar men-screening, ya, dan jangan sampai tertular COVID-19 di fasilitas kesehatan seperti itu. Tapi bukan berarti ketika ada orang terdekat kita yang mengalami keluhan yang tadi dokter atau gejala yang dokter sampaikan tadi jadi menunda pengobatan juga karena khawatir dengan si COVID-19 ini jangan sampai menunda pengobatan juga karena tadi ingat golden period-nya tadi juga ya, Dok ya. Oke, dokter mungkin karena waktunya juga kan terbatas ya. Jadi sebenarnya sih dari perbincangan kita sama kurang lebih 1 jam ini, termasuk juga kita bahas seputar treatment yang terkininya juga tadi neuroendoskopi. Ini kan udah berapa? 1 tahun 2 tahun belakangan ini gitu ya, Dok ya. Tapi sebenarnya pada prinsipnya kesimpulan yang bisa dokter sampaikan atau ingin dokter tekankan sekali lagi supaya kita jadi makin aware, makin sadar, khususnya mungkin anak-anak muda yang insya Allah gitu ya, perjalanan hidupnya masih panjang dan kita ingin masa depannya juga terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan begitu. Gaya hidup apa seperti yang bisa dokter sarankan juga begitu ya. Stroke adalah penyakit dengan disabilitas kronis nomor 1. Kemudian high spend budget, ya, menguras budget finansial karena dia cukup panjang treatmentnya. Nah, untuk mencegah terjadinya stroke, kenali dulu, kenali, tandai gejala-gejala yang terjadi pada stroke. Kenali faktor-faktor risiko yang bisa terjadi pada stroke pada diri kita dan keluarga kita. Ya, apabila kita bisa mengendalikan, mudah-mudahan insya Allah tidak stroke itu.
ada satu slogan namanya "You're all as your vascular". Wow. Ya, you're all as vascular. Jadi usia kita itu tergantung pembuluh darah kita. Mana? Jadi supaya bisa awet hidup, supaya bisa ini ya kenali faktor risiko, hindari stres, exercise teratur, Betul. ya pola diet yang sehat, ya hindari hal-hal yang seperti apa tuh merokok atau apa gitu. Iya, satu lagi Itu merokok. udah umum banget Merokok ya. ya, merokok satu lagi ya. Itu merokok satu lagi yang harus benar-benar harus kita tinggalkan. Oke, jadi pada prinsipnya kembali lagi ke pola hidup yang sehat. Seimbang gitu ya, dan kenali faktor resikonya, jaga pembuluh darah kita gitu ya dok ya. Intinya seperti itu supaya kita terselamatkan dari yang namanya serangan stroke itu begitu ya. Oke dokter, terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Insya Allah ya membawa banyak manfaat untuk orang banyak. Sukses dan berkah selalu untuk dokter dan ilmu dokter ya. Baiklah, pemirsa terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuning Tias beserta seluruh program tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.